Kupikir menjadi lelaki itu hanya melulu soal keberanian, ternyata juga tanggung jawab dan juga amanah. Seperti aku yang sedari kecil sudah terlatih untuk mandiri, yang bahkan aku sendiri tak pernah mengharapkannya. Ayah berangkat awal lagi ya? Ayah yang tak pernah kenal lelah, rela bersusah payah banting tulang demi anak semata wayangnya ini. Kadang lembur kerja, kadang juga ya seperti saat ini, berangkat kerja sebelum anaknya sendiri terjaga. Sedangkan ibu, ia sudah lebih awal mendahului kami berdua. Kanker paru yang menggerogoti tubuhnya membuatnya harus meregang nyawa. Aku tidak tahu, tapi aku bangga dengan ibu. Ia adalah seorang ahli budaya yang selalu saja bisa mengisi kekosongan di antara kami dengan ramai dan luasnya budaya Nusantara ini. Aku juga bangga memiliki minat yang serupa dengan ibu. Dahulu, aku pernah terobsesi dengan hal-hal berbau kultural dan kebudayaan, hingga sempat mengantarkanku pada podium juara lomba festival budaya di umurku yang ke-10. Ya, setidaknya kala itu, sampai ibu bohong kepadaku. Ia bilang kalau ia akan terus berada di sisiku, hingga budaya tak bisa terpisah dari namaku nantinya. Nyatanya, ibu meninggalkanku yang kadung cinta dengan hal ini, membuatku benci dengan hal-hal kebudayaan tanpa alasan yang jelas. Ayah pernah berkata kalau ia akan menggantikan posisi ibu untuk menepati janjinya. Tapi bagiku, itu belum lagi cukup. Kini, usiaku sudah menyentuh 13 tahun. Ayahku menitipkanku ke sebuah pesantren ternama, lantaran mengingat itu merupakan keinginan ibu dahulu. Bermodalkan serangkai prestasi yang kutorehkan semasa SD dulu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. aku bisa menimba ilmu di pesantren ini dengan beasiswa penuh. Semuanya baik, hubunganku dengan Tuhan juga semakin dekat. Dan entah mengapa, aku kembali mencintai budaya, perlahan demi perlahan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian anak sebagai qurrata ayun. Kemudian istri yang salehah. Tar, kamu sadar gak sih keseharian kita di pesantren ini seperti dijauhkan gitu dari hal-hal yang berbau budaya. Maksudnya, Lip? Ya, kamu lihat aja tuh dari beberapa aspek. Masih jauh-jauh deh. Kultur malamnya aja, coba perhatiin. Lengkap semua dalam kehidupannya ada Kesannya tuh kayak memandang sebelah mata budaya yang ada. Bukan itu doang. Aku merhatiin juga tuh kegiatan sehari-hari kita di sini, sikap para pengurus. Bahkan aku sampai berprasangka kalau pondok ini tuh
Kemudian Allah Non-kultural. Subhanahu wa Is, taala jangan suzon dulu. Kita kan masih belum tahu apa-apa. Iya deh. dalam ujian. Itu dari ujian. Semenjak malam itulah, aku mulai menyadari hal yang sama. Dan seiring bergulir waktu, rasa cintaku terhadap kebudayaan mulai bersemi kembali. Sebab aku sendiri paham bahwa budaya itu ibarat aliran darah di tiap nadi kita, tak bisa terpisahkan. Dan kini, saatnya memperkenalkan Atar, ahli budaya, yang akan memberantas kesalahpahaman dalam dunia kultural ini. Jadi, Ustadz harap antum semua paham tentang urgensi suatu hal, begitu juga dengan budaya. Dan kita harus yakin bahwasanya budaya itu hanyalah ciptaan manusia. Dan syariat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Maka ketika kedua hal tersebut bertentangan, sudah seharusnya bagi kita untuk mengedepankan syariat. Fahimtum jami'an? Baik. Atar, Tar, bangun tar. tanaman taya atar. Hal fahimta kalami? Kum anta kum. Kum anta ya atar. Coba antum jelaskan ulang kepada kami semua apa yang kita pelajari hari ini. Atau setidaknya antum berikan rangkuman yang ringkas namun berbobot. Hayya bisurah. Apa yang antum dapat dari apa yang kita pelajari? Afalat, tapi Ana akan memberikan kesimpulan bahwa pernyataan Ustadz tidak sepenuhnya benar. Hah? Maksud antum yang sedari tadi kita bahas merupakan bahasan yang salah. Begitu Atar? Ustadz sendiri tadi mengatakan, ketika budaya bertabrakan dengan syariat, maka kita harus mengedepankan syariat. Ya jelas, itu tidak bisa kita telan mentah-mentah. Islam itu datang bukan untuk menghapuskan budaya, tetapi untuk menyucikan dan meluruskan budaya dari segala perihal yang menyimpang dari syariat. Bahkan, Nabi Muhammad sendiri memilih untuk memelihara dan memperbaiki yang baik diantaranya, bukan malah menghapus seluruh tradisi Arab pada saat itu. Tapi Atar, syariat merupakan pedoman bagi hidup kita semua. Dan jika bertentangan, sudah seharusnya bagi kita untuk bisa meninggalkannya tanpa ada rasa kompromi. Islam sudah cukup sempurna. Lalu, untuk apa kita mempertahankan yang tidak sejalan? Benar bahwa hal yang menyimpang dari tauhid harus ditinggalkan, termasuk budaya. Tapi kita tidak bisa menolak seluruhnya hanya karena sebagian menyimpang. Kita tahu bahwa wadah bagi nilai-nilai masyarakat adalah budaya. Jika Islam dihadirkan dalam budaya, tentu akan lebih mudah diterima. Tapi itu rancu. Budaya, jika diberi ruang, akan menimbulkan kesalahpahaman. Lebih aman jika kita meninggalkan budaya yang samar dan berpegang teguh kepada sunnah Nabi yang sudah pasti. Justru dengan ilmu dan pembinaan, budaya bisa diarahkan menjadi media dakwah. Islam datang untuk menyempurnakan akhlak dan peradaban, bukan malah memutus akar sosialnya. Rasulullah sendiri bersabda, "Innama bu'itsu liyutammima makarimal akhlak." Yang artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka budaya yang berisi nilai moral, perilaku, dan persatuan umat hendaknya dilestarikan, tentunya dengan sentuhan Islam. Bagaimana, Ustaz? Baik. Pendapat antum juga ada benarnya, Atar. Ustaz suka dengan pendapat antum. Silahkan duduk, Atar. Baik, anak-anak Ustaz, sebagaimana yang kita dengar barusan, Atar telah memberitahukan kepada kita semua bagaimana budaya dalam syariat yang ia pandang. Ia juga telah memberitahukan kepada kita pencerahan dan juga pembelajaran bahwa Islam akan selalu relevan dengan budaya. Asalkan budaya berbarengan dan tidak mengedepankan syariat Islam. Ustaz sangat suka dengan pendapatnya.
Tapi anak-anak Ustadz, sampai sini pembelajaran kita. Mohon maaf jika ada salah kata dari Ustadz, karena di dunia tidak ada yang sempurna, dan karena sempurna itu hanya milik Allah semata. Ustadz akhiri, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus banget, Tar. Aku gak nyangka loh kamu bisa berargumen sepanjang itu. Kamu juga bisa menonjolkan keseimbangan antara menjaga nilai Islam dan merawat kearifan lokal. Keren banget deh. Pemahaman kamu terhadap budaya juga memadai loh. Pasti kamu sudah dibekali dengan pengetahuan itu sejak dini kan? Beberapa orang mungkin mengatakan budaya itu rancu. Orang bilang budaya itu bisa menjadi hujah laka dan bisa pula menjadi hujah alaika. Tapi bagiku, budaya itu baik, mudah saja, asalkan tidak menyelesaikan syariat Islam. Sudah sepatutnya kita melestarikan budaya tersebut, tentunya dengan setuan Islam. Karena budaya tidak melulu soal adat istiadat setempat ataupun artefak khas daerah, tetapi juga nilai moral, akhlak, juga etika.